Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 22 Juli 2022, Pesta Santa Maria Magdalena. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Yohanes, bab atau pasal 20, ayat 1 dan ayat 11 sampai dengan ayat 18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria Magdalena berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita semua merayakan pesta seorang kudus yang bernama Santa Maria Magdalena. Firman yang baru saja kita dengar bersama berkisah sekitar wafat dan kebangkitan Yesus Kristus, atau yang kita kenal dengan peristiwa Paskah. Paskah senantiasa membawa makna baru, senantiasa juga membaharui hidup kita sebagai orang beriman. Pembaruan hidup itu yang diharapkan membawa perubahan dalam hidup kita, paling tidak membawa penyegaran dalam perjuangan kita sebagai orang beriman. Hidup baru bukan berarti semuanya serba baru. Dari yang tidak ada menjadi serba ada, dari yang miskin menjadi kaya, dari yang sakit parah menjadi sembuh total. Jika terjadi demikian, kita layak untuk bersyukur atas karya Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Paskah membawa pembaharuan hidup. Yesus yang bangkit membawa kesegaran baru. Hidup lama kita diterangi dengan sinar kebangkitan yang membawa sukacita. Bersyukur dan bersukacita itulah yang membawa kesegaran baru dalam hidup kita. Hidup baru tidak berarti serta-merta meninggalkan hidup lama. Hidup baru berarti melihat hidup lama dengan cara pandang yang baru untuk melangkah pada hari yang akan datang. Saudara-saudari yang terkasih, dalam warta Injil hari ini dikisahkan Yesus yang bangkit menjumpai Maria Magdalena. Perjumpaan dengan sang guru tidak serta-merta disadari oleh Magdalena. Ia masih terbawa atau dalam kondisi manusia lama. Ia tidak mengenali sang guru yang sudah bangkit, sudah membawa hidup yang baru. Manusia lama Magdalena masih menutupi manusia barunya. Ia belum mampu melihat hari baru. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, sapaan Yesus yang khas menyadarkan dirinya. Pada akhirnya perjumpaan dengan Yesus menjadikan Magdalena manusia baru.
manusia yang mampu melihat harapan cerah keselamatan masa depan. Ia yang tadinya tidak mengenal Yesus yang bangkit pada akhirnya menjadi saksi pengalaman perjumpaan dengan Sang Guru. Magdalena menjadi ikon hidup yang dibaharui karena dan oleh Yesus yang bangkit. Manusia lama telah berlalu, sudah dikuburkan dan ditinggalkan. Manusia baru datang dengan penuh sukacita dan pengharapan. Kemudian pengalaman perjumpaan dengan Yesus tidak disimpannya sendiri. Sukacita yang ia alami tidak didekap seorang diri. Magdalena justru membagikan pengalaman sukacita itu. Ia memberikan kabar itu juga kepada murid yang lain, bahwa ia melihat Tuhan. Berbagi sukacita dilakukan Magdalena sekali lagi karena dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bagi kita, kisah ini tidak hanya sekedar kisah pengalaman Magdalena. Kisah ini merupakan juga kisah pengalaman hidup kita. Apakah perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus membawa sukacita? Apakah sukacita itu sudah kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita? Mungkin hidup kita biasa-biasa saja, tidak ada perubahan. Nah, inilah saatnya bagi kita untuk mempunyai sikap pembaharuan diri. Dasar pembaharuan itu adalah sukacita yang dialami Maria Magdalena, sukacita mensyukuri bahwa hidup kita diperhitungkan Allah. Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Dalam susah dan derita, Tuhan senantiasa hadir dan mendampingi kita. Permasalahannya, apakah kita senantiasa menyadarinya dan membiarkan Allah terlibat dalam persoalan hidup kita? Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengalami sukacita atau kesuksesan, kita juga perlu ingat Tuhan. Ia hadir dalam segala situasi. Pada saat demikian, memang kita tidak mengeluh. Maka yang bisa kita lakukan adalah berbagi sukacita. Seperti yang dilakukan Magdalena, membagikan sukacita itu pada orang lain. Biasanya yang bisa kita lakukan adalah dengan bertutur kata atau bersikap yang bisa membawa berkat bagi orang lain. Namun, bila kita mampu melakukan yang lebih besar dan nyata, kenapa tidak? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, aku bersyukur atas rahmat keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Semoga aku mampu menerima rahmat itu dengan hati penuh sukacita. Ajarilah aku untuk juga mampu berbagi sukacita kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Tuhan, murnikan dan kuduskan sukacita dan kegembiraanku. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.